Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan ya sebuah program yaitu budaya positif. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ibu Bapak Guru ya, hening sejenak, berdoa mulai. Cukup. Om Swastiastu. Ya, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, yang bisa hadir pada hari ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan sedikit terkait dengan budaya positif. Ya, ini merupakan program guru penggerak yang saya ikuti dan saya harus diseminasikan ke Ibu Bapak Guru semuanya. Oke, Ibu Bapak, bagaimana keadaan hari ini? Semua sehat? Sehat ya. Ya, kita berharap seperti itu, dan jika ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga mereka semua dalam keadaan sehat juga ya, segera sembuh. Ibu Bapak, karena kita sebagai guru ya, jadi di sini kita ibaratkan juga sama seperti petani. Target kita mungkin berbeda, tetapi tujuan kita sama. Ya, kalau petani itu bagaimana mereka menyiapkan lahan yang subur, menyiapkan benih yang subur, yang baik ya, yang sehat untuk bisa ditanam, kemudian disirami, dipelihara, dipupuk sehingga nanti akan bisa menghasilkan buah ya yang baik. Nah, kita guru juga begitu. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada nggak Ibu Bapak Guru yang sudah memiliki prior knowledge tentang budaya positif? Kira-kira budaya positif itu apa? Ya, karena kita di sini bukan tidak terlahir sebagai kertas yang kosong ya Bapak ya, pasti punya coretan-coretan, goresan-goresan di dalam pikiran kita, karena kita semua sudah punya pengalaman. Oke, apalagi Bapak Guru sudah lama mengajar di sini. Ada yang tahu Bapak? Ada yang ingin menyampaikan ide, karena ini tidak menguji ya, tidak mengetes. Kira-kira budaya positif itu apa? Ada? Oke, silakan. Sebentar loh, ini yang kasih mic ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi izin menjawab. Yang saya ketahui atau yang saya pahami dari budaya positif itu sendiri adalah budaya itu kan biasanya melekat pada suatu individu atau seseorang. Kemudian positif itu biasanya bernilai suatu kebaikan atau suatu yang baik. Jadi menurut saya budaya positif itu merupakan nilai kebaikan atau yang menjadi kebiasaan bagi suatu kelompok atau individu yang bernilai positif atau kebaikan. Oke, baik sekali ya. Terima kasih Ibu. Itu adalah pengalaman Ibu ya, yang luar biasa. Jadi budaya positif dibagi jadi dua kata ya. Jadi budaya itu semacam apa tadi Bu? Kebiasaan ya, kebiasaan dari seseorang atau sekelompok orang ya. Dan positif ya tentu saja di sini ada nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Jadi itu budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau menanamkan nilai-nilai yang baik ya di lingkungan sekitar. Jadi itu budaya positif. Terima kasih Ibu ya, benar sekali. Jadi itulah yang akan kita pelajari, bukan kita pelajari ya. Itu yang akan saya sampaikan ya pada kesempatan ini ya, terkait dengan budaya positif kita sebagai guru. Oke. Mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui ya, karena Ibu Bapak Guru di sini sudah sangat senior ya, pasti sudah paham ya tentang hal-hal semacam ini. Tetapi saya harus menyampaikan juga ya. Oke, jadi konsep budaya positif itu seperti ini. Ada 7 hal yang akan kita bahas di sini, 7 konsep. Yang pertama adalah paradigma baru terkait dengan pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru ya, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya,
mungkin konsep-konsep ini ya ada yang baru atau yang sudah biasa ya yang kita ketahui. Oke, kita bahas satu persatu Ibu Bapak sambil kita diskusi. Di sini tidak ada tanya jawab, yang ada adalah diskusi. Ya, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini tidak hanya menyangkut masalah model pembelajaran yang baru, tetapi juga terkait dengan bagaimana kita menangani psikologi siswa dengan cara yang baru gitu. Ya, karena mungkin adanya perubahan zaman ya. Kalau dulu kita waktu kita sebagai siswa ya, guru itu biasa melakukan tindakan fisik ya, dengan menggunakan penggaris atau menggunakan kayu untuk memukul tangan kita ya kalau kita melakukan kesalahan, atau karena kita lupa potong kuku ya, kita akan dipukuli. Mungkin ya Bapak Guru juga mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, itu kita anggap sebagai paradigma lama dalam pembelajaran. Begitu juga dengan guru yang memberikan ceramah. Ya, ceramah dalam pembelajaran ya kita anggap itu sebagai paradigma lama. Dan paradigma baru ini dirancang di era sekarang. Dan paradigma baru ini pun juga akan bisa berubah nanti di zaman berikutnya, karena kita mengikuti sekali lagi perkembangan zaman. Oke. Kita harus luas ya sebagai guru. Apa yang tren saat ini ya itulah yang kita ikuti. Apalagi kita guru SMK ya Bapak Guru ya, kita harus mengikuti juga perkembangan di masyarakat. Perkembangan masyarakat diikuti oleh dunia usaha, dunia industri. Kita di sini di sekolah juga harus mengikuti apa yang terjadi di dunia usaha, dunia industri. Ya, kita tidak mungkin kita masih menggunakan mesin ketik, sementara di tempat lain sudah menggunakan alat yang berbeda. Itu kita sesuaikan ya. Jadi itu mungkin yang disebut dengan paradigma baru di sini. Nah, di sini dikatakan juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalau dulu kita anggap semua ini semua sama. Ya, siswa itu sama semua. Mereka harus bisa semua. Mereka harus mengikuti gaya belajar yang kita inginkan sebagai guru. Tetapi di paradigma baru ini berbeda. Kita yang harus mengikuti mereka. Makanya dalam guru penggerak ada istilah menghamba pada siswa. Ya, menghamba artinya kita itu harus tahu apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa. Mungkin ini ya yang kita anggap sebagai paradigma baru dalam pembelajaran. Ibu Bapak, ini ada sedikit kegiatan ya sebelum kita mulai ke materi selanjutnya. Kegiatannya adalah disebut dengan cobalah buka. Ya Ibu Bapak tidak usah membaca itu seperti apa. Coba Ibu Bapak sekarang kepalkan tangannya semua. Ya. Saya ingin Ibu Bapak meminta ya temannya yang ada di sebelah, oke. Ibu ya meminta temannya untuk membuka tangannya. Apa yang akan Ibu katakan? Bukalah tanganmu. Mau membuka ya. Coba adik suruh dia membuka. Mau nggak membuka? Mau juga membuka. Oke. Bapak dulu. Ibu Dina, tolong buka tangannya. Oh mau juga. Oke. Ibu Sulis, buka tangannya. Oh mau juga. Ketika saya ngomong halus mau buka, ngomong keras juga mau membuka. Oke, Pak Surya, saya akan menutup tangan saya. Bukalah tanganmu. Tidak mau saya. Minta tolong bukalah tanganmu. Silakan buka kepala tanganmu. Oke. Dalam kegiatan ini, Ibu Bapak ya, ini adalah pemantik untuk kegiatan selanjutnya. Inilah salah satu paradigma baru, Bapak. Guru zaman dulu seperti itu. Guru itu selalu ingin melakukan sesuatu pada siswa.
dan siswa harus mengikuti. Itu namanya stimulus respon, ya. Tapi di paradigma baru tidak seperti itu. Kita menganut sistem kontrol namanya, ya. Jangan dikira ketika saya meminta siswa untuk membuka tangan, mungkin siswa itu mau membuka tangannya, mungkin mau ya, tetapi itu bisa dalam keadaan terpaksa. Sebenarnya saya mau nanya, siapa sih yang memegang kontrol sebenarnya kalau saya meminta orang lain membuka tangan atau membuka siswa membuka tangan? Siapa kira-kira? Menurut Bu Lina siapa? Guru atau siswa? Kalau guru meminta buka tanganmu, yang memegang kontrol itu siapa? Menurut Ibu? Siswa. Ya benar, siswa sebenarnya. Ya, jadi siswa yang mengontrol dirinya sendiri, apakah mau membuka tangan atau tidak. Tetapi selama ini siswa mau melakukan itu bisa saja karena ketakutan, dalam posisi takut. Ya. Dan siswa pun kalau disuruh membuka tangan, itu juga tergantung kita. Bisa saja karena kita menggunakan bahasa yang halus, atau harus keras baru membuka tangan. Ya. Oke. Kita lanjut dulu. Ya, ini masih di pembelajaran ya. Jadi dari teori stimulus respon ini ya, dalam paradigma baru itu menjadi teori kontrol namanya. Pada stimulus respon ya, kebutuhan semua orang dianggap sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Itu sebagai dari teori stimulus respon. Saya ingin menjadikan siswa saya sama seperti apa yang saya inginkan. Oke. Tetapi ya, di sini termasuk juga ya, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan oleh guru. Jika siswa melakukan hal yang buruk, kamu salah. Ya. Siswa datang terlambat, kamu salah. Ya. Itu teori stimulus respon. Ya. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jika ada siswa terlambat, kita harus melakukan pendekatan. Kenapa terlambat? Apa alasannya? Ya, itu yang harus kita lakukan dalam paradigma baru sekarang ini. Semua orang ya memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Ini beratnya guru sekarang ya Bapak ya. Tidak lagi sebagai diktator ya. Kita harus memahami juga seperti apakah pandangan murid itu. Perilaku murid ya buruk ya, seorang murid itu memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Guru tidak bisa mengontrol ya semua murid. Ya. Jika ada siswa tidur contohnya Bapak, jangan langsung mengatakan ya, kamu tidur, kamu salah. Di jam pelajaran Bapak, kamu tidak boleh tidur, harus bangun. Itu paradigma lama. Tapi di paradigma baru, kita harus bertanya, Nak, kenapa kamu tidur? Ya, Bapak juga pernah waktu jadi siswa ya, ngantuk sekali, sehingga Bapak tiduran. Selanjutnya ya seperti itu. Nanti ada teorinya dulu, kita akan paparkan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah kutipan ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Nah, ini oleh Stephen ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, kita harus melihat realitas ya Bapak ya. Kita harus humanis. Kenapa ada siswa tidur? Realitanya seperti apa gitu? Ya kita pahami.
Jangan langsung menjudge, jangan langsung memarahi, jangan langsung ya menghukum. Ya, kita harus melihat pandangan mereka seperti apa. Kenapa melakukan hal semacam itu? Oke. Ya. Ya, masih ini di disiplin positif, Ibu Bapak. Jadi Ibu ya, tadi sudah menyampaikan disiplin positif seperti apa. Jadi di sini saya sampaikan lagi bahwa makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu ya, seperti itu. Kalau kita mendisiplinkan siswa, siswa pasti merasa tidak nyaman. Karena mereka pasti ingin bebas, mereka ingin melakukan kesenangan. Sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa supaya mereka bisa berperilaku ya dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yang paling penting. Mereka melakukan sesuatu itu biar berasal dari dalam dirinya, bukan karena perintah orang lain. Ya. Jadi kalau siswa seharusnya membuka tangan, dia itu biar berasal dari dalam dirinya, bukan karena saya yang memerintahkan untuk membuka tangan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan ya anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, Bapak, tanpa adanya ancaman atau hukuman. Ya. Lanjut. Oke. Itu barusan ya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sudah materi baru ya, Ibu Bapak, terkait dengan disiplin paradigma baru ya, sudah selesai. Sebelum lanjut, apakah ada yang Ibu Bapak tanyakan atau ingin didiskusikan ya? Silakan. Oke, Ibu, silakan. Ini diskusi Bu ya, bukan tanya jawab. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya terkait disiplin positif. Di kelas, terkadang ada siswa yang lain-lain saat kita menjelaskan suatu materi. Kemudian guru langsung menunjuk siswa tersebut untuk ke depan menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh guru. Apakah itu dikatakan sebagai hukuman? Kemudian apa yang seharusnya guru lakukan agar siswa tersebut memiliki kesadaran tanpa merasa diancam atau memiliki kesadaran saat guru menjelaskan itu mereka mau mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, karena kita guru semua pasti punya pengalaman ya, pengalaman mengajar. Ada siswa yang lain-lain. Ya, bagaimanapun juga kita pasti merasa punya tanggung jawab kan. Kenapa sih dia lain-lain? Nah, coba kamu ke depan. Jelaskan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, itu umum kita lakukan. Ya, pertanyaannya apakah itu adalah hukuman dan apa yang harus kita lakukan. Ya, itu nanti ini sangat berkaitan ya dengan materi selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Tapi sebelum itu mungkin ada Ibu Bapak yang bisa menanggapi. Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi begini Bapak, nanti kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Hukuman itu masih penting. Membuat rasa siswa bersalah juga bisa. Tapi membuat siswa seperti teman juga bisa kita lakukan. Contohnya, meminta siswa ke depan untuk menjelaskan itu merupakan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Masih bisa dilakukan.
masih bisa dilakukan Bapak. Jadi jangan khawatir juga tentang hal itu, karena ini tergantung juga dengan karakteristik siswa kita, ya, karakteristik wilayah juga. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan cara menghukum, ya, atau bisa dengan cara teman, ya, posisi guru sebagai teman. Nah, seandainya ya, kamu jadi guru gitu, ada siswamu ya lain-lain begitu, gimana perasaan kamu? Kamu nyaman nggak? Ya, mungkin nanti dengan memanggil siswa ya di tempat yang khusus ya, di ruangan kita ya, kita sampaikan seperti itu. Ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik mereka agar tidak mengulangi lagi. Nanti ada materinya juga Pak. Terima kasih Bu. Jadi ya, kita juga sebagai guru memang harus melakukan hal semacam itu. Tidak masalah. Oke, kita lanjut ya Bapak ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah ada terpampang di slide. Tetapi seandainya ini belum kelihatan di slide, menurut Ibu Bapak kebutuhan dasar manusia apa saja? Begitu. Seandainya ya, ini kebetulan sudah ada di slide. Ada nggak yang bisa memberikan ide yang mungkin sekali lagi ada di pengalaman Ibu Bapak? Apa saja sih kebutuhan manusia itu? Ada? Ya, makanan. Kita perlu makanan. Tidur, ya. Saya juga berpikir begitu. Kebutuhan saya adalah tidur, makan. Ada lagi? Ya, primer, sekunder, tersier. Jadi ada kebutuhan primer, yaitu tadi ya, makan, pasti tidur. Sekunder, ya sekunder itu apa contohnya Pak? Lupa saya. Itu pelajaran ekonomi waktu saya SMP. Ya, ada kebutuhan sandang, ada kebutuhan pangan. Sandang itu ya, ini selalu terjadi di setiap kelas ya yang kita ajar. Pernah nggak kita mengalami ya semacam atau bertemu ya waktu kita jadi siswa, kita bertemu dengan siswa lain di mana dia mungkin suka mencuri makanan temannya, mengambil makanan temannya, kemudian mungkin di sekolahnya ada pohon mangga, dia melempari mangga itu, ya, lalu dimakan. Nah itu bisa saja itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu untuk bertahan hidup. Karena rasa lapar, ya, rasa lapar itu adalah contoh bertahan hidup. Ibu Bapak, begitu juga siswa yang tidur di kelas. Karena ngantuk yang tidak tertahankan ya, akhirnya dia tidur. Ya, mungkin daripada pingsan atau daripada gini ya, stres, kejang-kejang, ya jadi lebih baik menundukkan kepala, merebahkan di meja, kemudian tidur. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, dan kita sebagai guru harus tahu hal itu. Boleh dikatakan budaya positif ini mengajarkan kita untuk maklum begitu, ya, untuk maklum, ya, dengan apa yang terjadi, atau mengajak kita untuk selalu berpikir humanis, ya, humanisme atau rasa kemanusiaan. Oke, kita akan bahas satu persatu, Bapak. Ya, di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada kasus ketika ada anak yang minta bekal makanan temannya. Oke, jadi itu dianggap kebutuhan bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak Ibu Bapak Guru yang ingin menyampaikan kira-kira seperti apa kebutuhan manusia yang
perlu kasih sayang dan rasa diterima. Bapak, saya mohon berbagi pendapat ya, bukan berbagi pendapat, pengalaman. Silakan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas, ada pengalaman saya. Ada siswa yang memang selalu bermasalah di kelasnya. Anak itu adalah, mungkin saya cerita dulu. Ya, nggak apa-apa. Anak itu adalah pencatatan dari sekolah SMA, kemudian ke sekolah saya yang lama, dan anak itu memang benar-benar selalu buat masalah. Nah, kebetulan saya jadi wali kelasnya. Memang setiap waktu memang jahil anaknya. Kadang malas masuk, malas ke sekolah. Nah, dari sana mungkin saya berdekatan dengan si anak, benar-benar sampai dia bisa bertahan sampai kelas 12. Kemudian sampai ujian saya nelpon orang tua untuk membangunkannya gitu Pak. Dan akhirnya sekarang si anak sudah di luar negeri. Dan si anak benar-benar ingat sama guru-gurunya yang memang mau memotivasi. Padahal ada memang guru-guru lain yang mungkin menjudge dia anak nakal, tapi mungkin dari sana kasih sayang wali, karena kan merasa wali orang tua kedua di sekolah dan merasa bertanggung jawab sama si anak, dan akhirnya sekarang dia sudah di luar negeri. Itu sih pengalaman saya yang memang benar-benar tidak ekstrim. Terima kasih Bu. Bisa diambil dari sini. Oke, silakan. Di sini kebetulan saya punya pengalaman juga. Baru-baru ini saya mengajar di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 11 perhotelan. Itu ada salah satu siswa yang kategorinya itu dia pintar, tetapi ada pernah sesekali dia melakukan kesalahan, yaitu terlambat. Nah, karena dia terlambat, kebetulan saya mengajar, itu terlambatnya kira-kira 20 menit. 20 menit dia terlambat, padahal belum pembelajaran sudah berlangsung, tapi karena dia sudah terlambat 20 menit dan dia baru datang ke kelas dan disoraki bersama teman-temannya. Setelah disoraki sama teman-teman, dia merasa malu di depan, dan saya tidak tahu alasannya kenapa sebelumnya. Tetapi karena saya tanyakan lebih dalam lagi di depan kelas, itu dia alasannya membantu neneknya berjualan. Nah, setelah dijelaskan bahwa itu adalah perilaku yang baik yang awalnya dari bersorak teman-temannya, lalu saya jelaskan bahwa itu pentingnya rasa kasih sayang, walaupun dia terlambat atau nggak melakukan kesalahan di sekolah, tapi ada hal positifnya saya terima. Jadi yang sebenarnya saya mengajar bahasa Jepang, jadinya ujung-ujungnya saya mengajarkan kasih sayang dulu sebelum masuk ke materi. Nah, ini yang menurut saya merupakan kasih sayang juga, karena ini penting juga pembelajaran tuh buat anak-anak. Jadi bukan langsung ke materi yang kita ampu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sule. Sepertinya Ibu Bapak Guru ini sudah luar biasa ya, sudah memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi program seperti ini mestinya yang saya sampaikan ini maksudnya ya hanya penekanan saja ya, atau penegasan, karena sesungguhnya ya kita semua sudah melakukan. Ya, kita tahu kebutuhan dasar manusia, dan buktinya dua teman guru ya kita sudah melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, seperti kasus dari siswa yang nakal karena kasih sayang dari wali kelas sehingga siswa itu menjadi sukses. Begitu juga dengan kasus siswanya Pak Suril. Awalnya siswa itu merasa minder, merasa malu ya, karena disolaki. Setelah dijelaskan ya arti kasih sayang baik oleh guru, termasuk kasih sayangnya si siswa terhadap neneknya dan kasih sayang neneknya terhadap ke siswa, sehingga teman-teman yang lainnya merasa tersentuh. Oke. Jadi itu benar sekali ya.
dan kita harus memahami itu, dan tidak masalah bila bagi saya ya, sebelum memulai pembelajaran kita memberikan semacam motivasi ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa saat itu. Oke. Baik, saya lanjutkan Bapak. Nah, ini ada kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu penguasaan. Kebebasan di sini ya. Nah, Bapak, Ibu Bapak, seperti apakah kebutuhan kebebasan tersebut? Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Ya, anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, termasuk pada guru ini. Ya, dia tidak mau tergantung pada guru dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh temannya, tidak terpengaruh oleh guru. Contohnya di sini adalah kasus anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama. Bisa saja seperti kasus dari Ibu Martini tadi. Ketika sedang mengajar, siswanya lain-lain. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya ini yang menggejolak, ya, kebutuhan dasar ingin bebas. Saya ingin bebas, saya tidak mau belajar bahasa Indonesia. Saya ingin merdeka, saya mau hal yang lain. Bisa saja seperti itu. Oke? Itu contoh kebutuhan kebebasan. Ketika guru seni lukis ya suruh siswanya menggambar pemandangan gitu, ya, suruh menggambar pemandangan. Ternyata yang dia gambar adalah robot begitu. Bisa saja kan itu terjadi, karena dia ingin apa? Dia ingin kebebasan. Saya tidak suka pemandangan, saya tidak suka tinggal di gunung, saya tidak suka tinggal di pantai atau di sawah-sawah. Saya suka teknologi, jadi saya ingin membuat robot. Jadi ini adalah kebutuhan dasar mereka yang bergejolak, ya, yaitu ingin bebas. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, ini fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi jangan heran nanti Ibu Bapak ketika Ibu Bapak masuk, siswanya bercanda semua. Ya, kenapa nih anak-anak nggak mau duduk tenang? Kenapa sih kalian tidak mau diam? Itu karena kebutuhan dasar mereka yang bergejolak Ibu Bapak ya, ingin senang. Ini muncul sejak dini ya, perkembangan anak dari baru lahir bahkan kan, mereka ingin kesenangan sampai dewasa. Anak suka bermain dan saat mereka bermain secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Itu bisa saja terjadi. Misalnya siswa membuat kapal-kapalan atau lalu dilempar gitu, ditangkap oleh teman yang lainnya, dilempar lagi. Kita tidak pernah tahu bahwa di sana mereka sedang bereksperimen. Ya, siapa tahu mereka nanti akan menjadi pembuat kapal beneran gitu. Ya, itu adalah kebutuhan dasar mereka yang berawal dari kesenangan, tetapi mereka mendapatkan sesuatu dari itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Oke. Contohnya di sini adalah ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Ada yang seperti itu. Bisa saja mereka yang suka mengganggu temannya seperti itu, lalu dia mencari jurusan psikologi gitu, Pak. Ya. Dan dia nanti menjadi seorang psikiater karena suka melihat ekspresi-ekspresi orang atau kondisi-kondisi orang, ya. Maka dengan itu apa yang sedang mereka lakukan ya, mereka ya itu adalah pemenuhan dari kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan. Oke. Nah, ini lanjut sekarang adalah penguasaan. Ini mungkin jarang yang kita tahu ya, seperti apa sih kebutuhan dasar penguasaan ini atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Nah, ini biasanya begini Bapak. Pernah
Maka ketika kita mengajar, ada anak yang selalu angkat tangan. Padahal sudah coba giliran yang lain, tapi dia mau angkat tangan. Itu dia ingin menunjukkan penguasaan atau kekuasaan. Saya mampu di bidang ini ya, saya bisa di bidang ini. Bidang ini gampang bagi saya. Ini wilayah saya, ini kekuasaan saya. Ya, itu terjadi seperti itu. Tidak hanya di siswa, di guru pun juga begitu. Ya, walaupun guru itu bukan penguasa, tetapi tetap kebutuhan dasar ini bisa saja ada. Ya. Biasanya itu ya siswa yang selalu ingin didengarkan, ya, dihormati, dan meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa percaya diri. Ya, siswa semacam ini biasanya ya suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan sebuah kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contoh kasusnya di sini adalah ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, ini adalah penguasaan yang negatif. Kalau penguasaan yang positif yang saya sampaikan tadi itu, ya, saya merasa mampu. Biarkan saya yang menyampaikan ini nanti ke ibu bapak guru. Ya, itu misalnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut ibu bapak. Nah, kita belajar sekarang, ya, kita berdiskusi terkait dengan motivasi perilaku manusia. Sebelumnya terkait dengan kebutuhan dasar, adakah yang ingin ibu bapak guru tanyakan atau kita diskusikan bersama? Karena jujur saya sendiri juga bukan narasumber yang benar-benar kompeten, ya, hanya karena saya belajar duluan saja sih. Baik, Bu, bisa pindah. Baik, bapak, apa ada yang ingin disampaikan terkait dengan kebutuhan dasar? Berbagi ide mungkin? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Tidak ada, ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut sekarang ke motivasi perilaku manusia. Oke, saya mau menanya nih ke ibu guru yang di depan. Belum pernah? Kalau ibu sudah pernah ikut pelatihan apa begitu? Belum ya? Oke, karena ibu gurunya masih muda ya. Ya, ibu pasti pernah. Pernah ibu ya? Oke, saya mau bertanya kepada ibu, apa yang memotivasi ibu mengikuti pelatihan atau diklat? Yang memotivasi saya untuk mengikuti pelatihan, yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan baru terkait materi dari pelatihan. Oke. Terima kasih ibu. Bapak? Saya pernah mengikuti pelatihan, kalau nggak salah kurang lebih 4 kali kalau nggak salah. Itu banyak informasi yang saya terima. Yang pertama itu untuk diri saya sendiri, yang pertama pengalaman dari narasumber, yang kedua pengetahuan baru, yang ketiga cara-cara atau teknik-teknik tertentu yang bisa saya pelajari, yang bisa saya kembangkan. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Adakah ibu bapak guru yang mengikuti pelatihan karena takut atau rasa takut? Karena saya harus mengikuti perintah, karena bapak kepala sekolah merintahkan kan? Ya, saya harus ikuti dah. Sebab kalau saya nggak diikuti ya, saya nggak ikuti pelatihan itu, saya dimarahi oleh kepala sekolah. Ada nggak yang merasa seperti itu? Nggak ada ya? Ya mungkin karena kita sudah jadi guru ya. Nah, ini siswa ya. Bisa saja mereka mau melakukan sesuatu ya karena takut adanya hukuman. Misalnya, anak-anak tolong kerjakan halaman 4 ini ya. Ada beberapa pertanyaan, jawab di rumah. Ya, gunakan sebagai PR. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Nah, di sini ada 3 motivasi yang mungkin terjadi.
Dan yang paling mungkin yang paling mungkin adalah motivasi pertama, yaitu untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman jika nanti mereka tidak melakukan itu. Mungkin ada sedikit atau beberapa siswa mereka mau mengerjakan PR karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru, yaitu dia dapat nilai. Dia dapat nilai saya ingin dapat nilai. Jadi saya kerjakan PR ini. Sebab kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan dapat nilai 0 nanti. Jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Kemudian yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai yang dipercaya apa? Saya siswa, guru memberikan PR. Jadi itu wajib saya lakukan untuk agar saya memperoleh pengetahuan, agar saya memperoleh sesuatu dari mengerjakan PR itu. Seperti itu. Jujur, kalau saya cerita, saya suka ikut lomba. Saya pernah ikut guru berprestasi sampai ke tingkat nasional. Saya pernah ikut lomba OGN, Olimpiade Guru Bahasa Inggris, sampai ke tingkat nasional juga mewakili Bali. Saya pernah ikut lomba pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Saya dapat juara 1 di tingkat provinsi. Dan lomba PTK banyak yang saya ikuti. Tahu nggak motivasi saya itu apa? Bukan yang nomor 1, bukan karena takut. Tidak. Tetapi yang nomor 2. Pertama, saya bisa jalan-jalan. Yang kedua, saya dapat uang. Itu yang saya jujur motivasi saya seperti itu. Yang nomor 3 mungkin belum tersentuh saya waktu itu Saya tidak belum menghargai diri saya sendiri untuk mendapatkan nilai di sana. Tidak. Kan sebagai contoh, waktu tahun 2012 saya ikut lomba guru berprestasi. Saya dapat peringkat 6 dari 33 provinsi karena Papua Barat nggak ikut waktu itu. Saya dapat uang dari BNI 12 juta. Saya senang sekali. Kemudian saya dapat jalan-jalan. Saya tinggal di hotel Atlet Century namanya. 1 minggu. Saya merasa 1 minggu di sana lupa jadi guru. Karena saya tidur, makan sudah disiapin, makanannya sangat sarapannya mewah. Kalau di sini saya jarang sarapan, tapi kalau di sana harus sarapan. Kalau nggak sarapan rugi karena makanannya enak-enak semuanya. Mau minta telur setengah matang dikasih. Jadi itu motivasi saya Bapak, mengikuti sebuah kegiatan lomba. Bukan untuk menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya untuk mendapatkan ilmu di sana, masukan-masukan dari profesor yang akan saya terapkan. Itu contoh motivasi perilaku manusia Dan jujur saat itu saya melakukan yang nomor 2. Mungkin ibu bapak juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa saja karena dipaksa tentunya merasa tidak nyaman atau merasa takut. Siswa juga ibu bapak harus tahu mereka melakukan itu karena apa? Apakah karena takut sama ibu bapak, ataukah karena dia ingin mendapat imbalan? Misalnya ibu bapak selalu membawa permen saat mengajar. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan dapat 1 permen. Jadi mereka semua angkat tangan. Tahu kenapa mereka angkat tangan? Karena ingin mendapatkan permen, bukan ingin berlatih. Itu yang harus kita sadari Bapak sebagai guru.
Mestinya tanpa ada permen pun mereka akan angkat tangan. Ya, itu motivasi yang ketiga. Karena ada nilai-nilai di sana yang saya ingin berlatih, jadi saya angkat tangan. Ya, Pak Sure ngajar bahasa Jepang. Saya angkat tangan karena saya ingin berlatih. Kalau saya diam saja pada pelajaran bahasa apapun, ya, saya tidak akan dapat apa-apa. Rugi saya, ya, dalam pelajaran bahasa apapun. Nah, kita sebagai guru, Bapak, ya, harus memahami hal ini. Ya, Ibu Bapak tahu nggak apa perbedaan sebelum ke sana, ya, perbedaan hukuman, konsekuensi. Sebelum ke sana kita bahas dulu sedikit ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, hukuman sesungguhnya kalau menurut kita menghukum siswa untuk mendisiplinkan, tapi ternyata bisa saja hukuman itu menyakitkan, bisa membuat siswa menjadi stres dan trauma. Dan murid bisa saja cenderung menyembunyikan kesalahannya, tidak mau terbuka karena kita menghukum. Ya, kita hanya bisanya menghukum. Kamu tidur, berdiri, pegang telinga, angkat kaki. Dia akan terus merasa tertekan dan tidak mau berterus terang kalau kita bertanya, kenapa kamu begini? Dia akan diam. Karena kita biasa menghukum. Ini yang disebut dengan identitas gagal. Murid menjadi rendah diri. Ini yang sering terjadi, Bapak, termasuk pada diri saya sendiri, ya, ketika saya menjadi siswa. Kalau kita sering dihukum, maka kita akan menjadi rendah diri, ya, bukan rendah hati. Kita akan menjadi orang yang minder. Bangsa ini semua rata-rata seperti itu, karena itu sudah menjadi budaya kita di sini. Ketika saya menjadi volunteer, ya, di Australia, saya mengajar di sana. Saya mau cerita sedikit. Saya mengajar anak-anak SD di sana, umur 7 tahun. Saya bertanya, pakai bahasa Inggris tentunya, siapa yang pernah ke Bali? Tahu nggak Ibu Bapak berapa orang yang angkat tangan? Semua siswa angkat tangan. Apakah mereka semua pernah ke Bali? Tidak satu pun dari mereka ke Bali. Tetapi mereka kenapa angkat tangan? Nah, ini karena mereka punya rasa percaya diri untuk bercerita. Lalu saya tunjuk, kamu kenapa angkat tangan? Pernah ke Bali? Tidak. Paman saya yang pernah ke Bali. Oke, bagus ya. Kamu kenapa angkat tangan? Pernah ke Bali? Tidak. Anjing saya mati, ya, kemarin dikubur. Tidak nyambung, ya kan? Tidak nyambung. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka punya rasa percaya diri. Kenapa mereka punya rasa percaya diri? Karena mereka tidak pernah dihukum. Bayangkan saja sekarang, ya, sekumpulan profesor berdiri di sini, duduk di sini, ya. Kemudian Mas Menteri ngasih arahan. Ada pertanyaan, sama pasti tidak akan ada yang angkat tangan. Ada paling 1-2. Karena budaya kita adalah budaya yang biasa dihukum. Itu yang menyebabkan kita merasa minder, harga diri kita rendah, sehingga kita takut untuk angkat tangan. Oke. Kemudian penghargaan. Di sini dikatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa? Oke, misalnya, Pak Sure, ya, dengan Ibu sama-sama pintar bahasa Jepang, tetapi harus ada juara 1, ada juara 2. Saya kasih ibunya yang terbaik, saya kasih penghargaan. Ini Bu, ya, bagaimana perasaannya Pak Sure? Pasti ada rasa sakit hati. Lalu Pak Sure mulai membenci temannya yang sebelah. Itu bisa saja gara-gara penghargaan bisa merusak sebuah hubungan. Aku gak suka kamu, padahal kamu sering nyontek PR-ku. Tapi kenapa kamu yang dapat penghargaan? Aku benci kamu. Itu yang terjadi. Ya, penghargaan bisa juga mematikan kreativitas. Tahu maksudnya Bapak? Oke. Gara-gara kita sering
eh, meminta siswa yang berprestasi ke depan, nah, lalu siswa itu tidak akan bisa mati kreativitasnya karena yang dia kejar adalah juaranya, bukan kemampuannya untuk mau melakukan sesuatu yang berbeda. Sebab ciri-ciri dari kreativitas adalah mereka yang bisa melakukan sesuatu yang berbeda, ya, menurut Aris Monandar. Itu yang sering terjadi. Makanya orang yang pintar dari segi akademik belum tentu orang yang kreatif. Dan orang yang kreatif biasanya dianggap orang yang nakal, padahal dia kreatif. Itu yang kita tidak hargai. Dia tahunya hanya bisa belajar saja, belajar, tapi kreativitas nol. Kreativitas tidak bisa. Kreativitas di sini maksudnya orang yang mampu menciptakan sesuatu. Dia tidak menciptakan sesuatu, dia hanya bisa menerima sesuatu, kemudian menyampaikan lagi, ya, dalam bentuk tes dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, penghargaan bisa menghukum dengan sistem ranking. Ya, tahu maksudnya Bapak? Ibu hari ini semester ini dapat juara 1. Ibu Sulis dapat juara 2. Ya, semester lalu, ya. Kemudian semester ini ternyata Ibu Sulis yang dapat juara 1, Ibu cuma dapat juara 2. Ibu merasa terhukum. Kenapa sekarang aku dapat juara 2? Atau yang juara 2 terus-terusan merasa terhukum, merasa selalu ditugaskan untuk mengejar supaya mendapat juara 1. Ini sistem ranking. Ini adalah kesalahan fatal dari zaman dulu, ya, dari zaman paradigma lama. Yang mendapat juara 2 selalu menjadi orang yang stres. Bangga nggak kita mendidik anak kita seperti itu, Bapak? Ya, dengan sistem ranking yang kita telah jalankan dari sekian tahun, ya, puluhan tahun semenjak Indonesia ini merdeka. Ranking. Dan yang tidak punya ranking padahal dia memiliki keterampilan yang luar biasa, kita abaikan, ya, tersakiti. Tidak ada yang ngasih tepuk tangan, tidak ada yang ngasih aplaus. Yang dikasih aplaus cuma yang mendapat ranking saja. Padahal kenyataannya di dunia kerja nanti, ya, kita lihat sendiri, ya, yang tidak dapat ranking pun bisa menjadi orang yang sukses, bahkan lebih sukses dari orang yang mendapatkan ranking. Ya, Ibu Bapak sudah mengenal apa itu hukuman, ya. Nah, sekarang ada istilah konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kira-kira apa yang maksud dengan konsekuensi? Kalau hukuman menurut saya hukuman itu adalah hasil perbuatan yang salah menurut si penghukum. Saya salah, maka saya dihukum. Nah, sekarang ini ada konsekuensi. Menurut Bapak apa? Ada yang punya pengalaman atau ide terkait dengan konsekuensi? Ya, silakan Ibu Sulis. Baik, jadi menurut saya konsekuensi itu merupakan suatu hasil dari perbuatan yang telah melanggar kesepakatan atau melanggar peraturan. Benar sekali, ya, Ibu, ya. Jadi konsekuensi itu pertama ada aturan, lalu kita langgar. Nah, itu artinya kita harus menerima konsekuensi dari aturan yang kita langgar. Sedangkan hukuman belum tentu. Ya, guru bisa menghukum siswa aja, ya, begitu saja dihukum, walaupun belum tentu ada peraturan yang tertulis, begitu. Belum tentu ada kesepakatan. Okay. Jadi konsekuensi di sini perlu monitoring berkelanjutan, ya. Murid harus menghormati peraturan. Ya. Jadi konsekuensi di sini, ya, kita bisa kehilangan waktu, ya, untuk merenungi sebuah kesalahan. Sedangkan restitusi itu apa? Restitusi itu apa? Ada yang bisa mungkin punya pengalaman restitusi apa? Restitusi adalah, yang menurut saya, ya, restitusi adalah proses
pengembalian diri atau membuat kita tahu bahwa diri kita salah. Jadi kita itu merasa bersalah dan kita akan kembali untuk menjalankan ke hal yang benar. Jadi ini lebih mendalam restitusi itu. Oke. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dia tahu, oh saya salah. Ya kalau konsekuensi tadi ya hanya menjalani hukuman karena melanggar peraturan. Sedangkan restitusi lebih mendalam lagi. Saya bertanggung jawab atas perilaku saya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tidak jangka pendek. Sekarang saya menyadari, sekarang saya salah dan saya tidak akan melakukan lagi. Ya, bahkan selamanya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, di sini juga ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Saya yang memegang kontrol, saya yang tahu ini salah dan saya bertanggung jawab. Murid memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada pendekatan restitusi, Bapak. Restitusi merupakan proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi seperti kasusnya Ibu tadi, kenapa ada siswa lain-lain? Nanti kita lakukan restitusi. Ya, biar siswa itu sadar, tidak hanya menghukum ke depan, kemudian besok melakukan lagi. Itu jangka pendek. Walaupun sudah buat kesepakatan anak-anak, selama Ibu mengajar jangan lain-lain ya. Nah, ada soal lain, kamu ke depan. Bapak suruh kamu ke depan karena kamu lain-lain. Konsekuensinya kamu terima. Itu baru batas konsekuensi. Jangkanya juga pendek. Besok dia pulang lagi. Tapi kalau restitusi tidak. Ya, mereka harus ada motivasi intrinsik yang terbuka untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian ciri restitusi di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, tapi tawaran dengan kesadaran. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada solusi, memecahkan masalah yang terjadi. Ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini ada perbedaannya, Bapak. Contoh kasus adalah murid sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Kalau siswa tidak mengerjakan PR, maka guru pasti akan menghukum siswa tersebut. Hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman. Guru marah dan murid akan menjadi takut, menjadi trauma, bisa menjadi stres, merasa minder, rendah diri. Itu akibatnya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, Bapak, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ini dibuat di awal semester, keyakinan kelas. Kenapa PR itu penting? Bu, jadi siswa itu diarahkan untuk keyakinan kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tidak ada di sini menghormat bendera dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini yang saya maksud tadi terhadap siswa yang lain-lain. Ada 5 posisi kontrol restitusi di sini, Bapak. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kenapa kamu datang terlambat? Push up, hormat bendera sampai jam istirahat. Itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Contohnya apa, Ibu Bapak? Siswa yang terlambat. Kamu kelas apa? Perhotelan. Oh, gini ya kelas perhotelan ya. Kalau kamu nanti kerja di hotel seperti ini ya. Oh, orang-orang hotel seperti kayak gini ya. Itu contohnya. Kamu dari mana? Kampung Anyar. Oh, Kampung Anyar ya. Seperti ini didikan orang tuamu ya. Contohnya ya seperti itu. Jadi bagaimana dia membuat rasa bersalah? Wah, kamu sudah gede kok masih aja harus dibangunin oleh ibumu. Kamu udah gede loh, berapa usiamu sekarang? Itu membuat rasa bersalah. Nah,
Lalu ada juga sebagai teman. Ini lebih halus lagi. Nah, kenapa kamu terlambat? Saya telat banget. Oke. Coba bayangkan, jika kamu sebagai guru atau sebagai manajer ada karyawan terlambat sementara kamu konsumen sudah banyak yang antri, bagaimana perasaanmu? Ya itu ya. Coba ya, jika kamu sebagai bapak atau sebagai ibu, nah itu sebagai teman ya. Mari kita cari solusinya. Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat. Nah, kemudian ada di sini sebagai pemantau, Bapak, yaitu mengingatkan mereka, ya, mengingatkan mereka pada kesepakatan. Kamu masih ingat nggak peraturan yang kita sepakati? Kamu masih ingat nggak apa yang menjadi yang tertulis dalam buku? Biasanya setiap siswa kan punya buku gini ya, apa namanya itu? Tertulis. Kamu punya buku tertulis itu, coba baca, coba lihat di sana. Nah itu, oke. Nah di sini kemudian restitusi sebagai manajer beda lagi. Ya, ini meminta siswa untuk kembali ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Coba coba kamu renungkan. Ini sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati Pak belum? Oke, jadi seperti itu. Jadi ini Bapak 5 fungsi kontrol restitusi yang harus kita pahami sebagai guru ya. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi restitusi ya, tulisannya agak kecil di sini. Ini adalah kesimpulannya sebenarnya Bapak ya. Motivasi itu ya ada di sini identitas gagal untuk menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, kemudian menghargai diri sendiri. Kemudian identitas gagal ini ya sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas yang berhasil ya, di sini kita sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kemudian identitas yang berhasil ada sukses. Ya, posisi kita di sini sebagai manajer. Ya, karena tulisannya kecil, ya nanti akan saya share materi ini ya ke Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya keyakinan kelas. Saya mau sedikit berbagi ya terkait dengan keyakinan kelas. Dari tadi saya kan bicara tentang keyakinan ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu merupakan ya dosen ya, suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak, apa yang telah saya lakukan? Ya, ini ada beberapa foto untuk membentuk keyakinan kelas. Ya, tentunya Bapak ya, saya mengumpulkan siswa di kelas, kemudian membuat semacam kesepakatan kelas. Jadi menyuruh mereka satu persatu ke depan untuk menulis apa yang kita sepakati. Tentunya yang positif. Misalnya tidak datang terlambat, membersihkan kelas, membuka jendela di awal pelajaran dan menutup jendela di akhir pelajaran. Itu kesepakatan kelas. Dan pasti akan banyak nanti masukan-masukan. Lalu kita pilih, ya, kita diskusikan satu persatu. Kenapa keyakinan kelas ini dilakukan? Itu prosesnya seperti itu, membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah dibuat akan menjadikan keyakinan kelas itu dalam satu semester. Jadi ini dibuat di awal semester ya Bapak. Ya, misalnya Pak Suril, guru bahasa Jepang, bisa membuat kesepakatan kelas. Setiap Bapak masuk,
Di pagi hari kalian harus berdiri lalu mengucapkan Ohayo gozaimasu. Bagaimana? Bisa setujui? Bisa Pak, saya setuju. Ada nggak lagi anak-anak semuanya yang ingin sampaikan terkait dengan kesepakatan kita? Silakan. Nah, mungkin ada guru siswa yang angkat tangan. Saya Pak, setiap Bapak masuk ke kelas, kami akan mengucapkan Ohayo gozaimasu. Setelah itu secara bergiliran dari depan akan mengucapkan satu kosakata bahasa Jepang, bergiliran dari depan sampai ke belakang. Kemudian pertemuan berikutnya dari belakang sampai ke depan. Tidak boleh sama. Bagaimana Pak? Apa bisa dan teman-teman apa bisa disepakati? Oke, kalau teman-temannya sepakat, gurunya sepakat, maka itu akan menjadi kesepakatan kelas. Setuju, ya. Itu ditulis di bawah. Kemudian ada siswa yang mengusulkan, bagaimana kalau saat pelajaran bahasa Jepang kita makan kue bersama? Nah itu didiskusikan lagi. Wah, kalau makan kue nanti belum jam istirahat tidak enak. Ya nggak enak dilihat oleh guru. Ya ini jangan kita sepakati ya. Kita cari kesepakatan yang lain, gitu, misalnya. Bagaimana kalau setiap akhir semester kita jalan-jalan ke Pantai Lovina mencari tamu Jepang biar bisa kita latihan komunikasi? Setuju? Ya itu kesepakatan kelas. Oke. Ya, nah kalau ada yang melanggar itu kita kembalikan ke sana. Nah, ingat nggak? Kita sudah membuat ini keyakinan kelas ini. Jadi seperti itu. Ya, itu yang saya maksud dengan keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan yang kita sudah buat ya di kelas di awal semester. Oke, ini adalah segitiga restitusi Bapak. Jika ada siswa yang bermasalah, kita bisa melakukan ini. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Misalnya, ya ibu ya sebagai siswa memukul kepala temannya. Yang saya lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Ya, begini yang akan saya lakukan. Nah, yang Bapak tahu kamu memukul kepala temanmu pasti ada tujuannya. Dan jujur, waktu Bapak jadi siswa juga sering melakukan itu menstabilkan, biar tenang dulu. Ya, dia Pak, saya memukul dia karena dia tidak bayar utang. Dia utang saya sama saya lama sekali nggak dibayar, itu alasan. Ya, itu yang harus dilakukan oleh guru saat ini. Ya, yang disebut dengan paradigma baru. Lalu melakukan validasi tindakan yang salah. Oke, jadi temanmu udah bayar utang ya, makanya kamu pukul. Kamu tahu nggak gimana rasanya kalau kepala dipukul? Ya, tahu kan? Pasti sakit. Apalagi kalau nggak siap, bisa uyang-uyangan. Dan itu bahaya juga ya, apalagi bagian kepala. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian lanjut menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita kan sudah pernah ya, ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak boleh melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelas yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Oke. Tidak boleh melakukan kekerasan di dalam sekolah atau di kelas ya, atau di sekolah pada umumnya. Nah, itulah yang harus dilakukan guru saat ini sesuai dengan paradigma baru, gitu ya, yaitu melakukan langkah segitiga restitusi ini. Diharapkan, dan itu mungkin ceritanya panjang, kalau ini kan singkat ya, disingkat. Yang penting yang ketiga-tiganya itu sudah masuk. Dengan segitiga restitusi ini, diharapkan kita itu tidak lagi menghukum. Kamu mukul kepala temanmu, push up 10 kali, tidak ada lagi seperti itu. Tetapi bagaimana biar hatinya tersentuh dengan langkah segitiga restitusi ini. Nanti kita praktekkan bersama-sama lagi Bapak gurunya. Coba
kira-kira berhasil atau tidak. Karena ini kan teori ya, teori yang harus kita praktekkan. Oke, ini satu slide, Bapak ya. Dalam menerapkan program disiplin positif, ya hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi kepribadian, profesionalisme dan sosial yang baik. Di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Ya, apakah sebagai penghukum, sebagai teman dan lain sebagainya. Dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Ya, mengamongi dalam hal ini adalah sebagai posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya bila ini menyita waktu Bapak Guru. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, ya persilakan. Ada? Mungkin dari Ibu Sulis? Ada? Tidak ada ya? Ibu guru yang lain? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, karena tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Ya, semoga budaya positif ini bisa melekat pada diri kita. Dan terus terang saya juga baru mempelajari dan saya nanti akan aplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Kita harus cek ya, apakah ini bisa diterima atau bisa kita lakukan atau tidak. Kalau dalam bahasa Buddhisnya itu disebut dengan ehipasiko ya. Ehipasiko itu artinya kita jangan percaya saja begitu ya. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang tertulis ya di buku-buku dan lain sebagainya. Kita harus coba, kita harus praktikkan. Benar nggak itu? Ya, itu ehipasiko namanya. Ya, dalam bahasa Buddhis. Baik, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat ya bagi Bapak, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan ya dalam menyampaikan. Nanti kita bisa diskusikan di waktu yang lain. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.